Selamat pagi, tanggal 27 bulan 1 Januari 2022. Selamat pagi ekspedisi Merah Putih Capster Magelang. Semangat! Jangan lupa subscribe. Semangat. Guys, kita mau ke kuburan legenda tanah Padang, kuburan Siti Nurbaya. Let's move it. Come here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lumayan terjal guys, 45 derajat turun. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, dipercaya oleh penduduk lokal wisdom sebagai makam Siti Nurbaya yang selama ini kita lihat dalam bentuk sinetron dan cerita. Saat ini kita udah di depan, beginilah tempatnya, lumayan syahdu ya guys. Kita cut sebentar, kita berdoa guys. Jadi kalau dari Padang kira-kira berapa kilo ini kota Padang ke sini? 7 kilo ya. 7 kilo arah selatan, barat, utara? Arah selatan. Arah selatan. Jadi yang mungkin traveler atau yang gemar explore dan jalan-jalan, spot yang tidak boleh dilewatkan guys. Makam Siti Nurbaya adanya di Gunung Padang, 7 km arah selatan dari pusat kota Padang. Jangan lupa subscribe, like, komen di YouTube saya, Chandra Nikah. Oke, lanjut. Yuk, sudah ini aja nih. Siap. Baunya apa ya? Bau apa ya? Boleh. Nah guys, kita bentar lagi udah sampai puncak. Jadi kira-kira naik dari makam Siti Nurbaya sekitar 2 menit atau 3 menit kita menjumpai indahnya Teluk Padang. Jadi apa namanya, bentuk atau pantainya adalah pantai landai, didominasi oleh pasir serta bebatuan kecil, landscape latar belakang pegunungan ya guys. Nanti kita akan explore lagi ketika kita naik. Kita lanjut lagi guys. Oke, assalamualaikum. Halo Kota Padang. Kota Padang, kameramen. Nah, tuh lihat. Ini tulisan, kalau kita lihat dari bawah seperti Hollywood gitulah. Kalau di Beverly Hills, ternyata tulisannya segede ini guys. Kita nggak ngira kalau tulisannya segede ini. Kelihatan dari bawah kecil. Oke. Nah itu guys, itu bangunan paling menonjol. Coba diarahkan ke sana. Itu adalah Masjid Raya Sumatera Barat guys. Nah, bangunan paling gede dan berbentuk, kalau orang sini bilang bagonjong atau belah ketupat kalau bahasa bahasa Indonesia. Nah, itu guys. Jadi ini adalah sebuah kota
yang menjadi julukan Gate of West Indonesian atau gerbang baratnya Indonesia. Jadi kalau kita menghadap ke lautan itu kita sudah berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Jadi di depan itu sudah perbatasan negara Australia. Jadi sebelah kiri kita itu kalau kita terus itu sampai ke Australia. Ya guys. Ya. Hai guys. Jadi ini seperti mini Raja Ampatnya Padang. Jadi banyak pulau-pulau kecil ya. Itu pulau kecil itu yang kelihatan. Itu katanya Pulau Pisang 1. Terus sebelahnya kelihatan. Nah itu Pulau Pisang 2 guys. Itu ada pulau-pulau kecil juga. Nah itu ada kapal-kapal yang lagi lego jangkar, kelihatan guys. Indah sekali ini guys. Tidak banyak orang bisa eksplor tempat sini. Jadi alhamdulillah dapat kerjaan di sini, bisa ngevlog, bisa membuat video yang insya Allah berguna bagi kita semua tentang keindahan, tentang keanekaragaman alam di Indonesia, khususnya alam Sumatera Barat Padang. Itu yang paling jauh itu adalah Lantamal guys, yang samar-samar kita lihat itu adalah pangkalan utama Angkatan Laut. Terus di bukit-bukit itu ada tower-tower, jadi artinya tempat sini bukan blank spot, semuanya sudah tercover untuk komunikasinya. Oke guys. Nah sekelumit mungkin yang bisa di in-depth interview. Jadi ini merupakan suatu daerah atau tempat yang strategis. Ini dulu saat Perang Dunia Ketiga dikuasai oleh Jepang dan sangat strategis. Ini guys, ini adalah mulut gua. Kelihatan mulut gua guys, ya, yang ada semen, terus ada cerobong itu untuk. Nah itu juga guys. Nah itu adalah mulut gua guys. Jadi itu tembus sampai ke sana, sampai ke ujung sana. Itu digali sama Jepang, digunakan untuk hantai atau pertahanan pantai. Karena ini langsung menghadap ke arah Samudra Indonesia. Jadi depan itu Samudra Indonesia. Mereka sudah antisipasi mungkin sekutu akan masuk dari sini, sehingga tempat inilah yang akan menyambut armada tempur yang mau mendarat di pantai di sini. Jadi ini sangat strategis. Jadi banyak terowongan-terowongan ya. Kalau kita lihat di depan tadi itu ada meriam besar, meriam pantai yang memang sudah diarahkan oleh Jepang untuk menembak ke arah datangnya musuh yang berasal dari pantai. Ini merupakan saksi sejarah guys. Banyak yang kita bisa ambil dari sini. Keindahan pantainya, keasrian, sekaligus ada nilai historisnya berupa bagaimana Jepang menyiapkan daerah pertahanan untuk mengamankan dari serangan musuhnya. Dalam hal ini adalah sekutu pada saat itu. Coba itu di shoot ke sana itu guys. Itu adalah mulut-mulut gua yang langsung ke arah pantai. Nah, bawah itu juga. Itu yang ada orang di bawah itu juga mulut gua. Jadi ini adalah transportasi yang sudah dibikin oleh Jepang yang berhubungan, jadi interconnecting. Jadi semua bukit yang ada di sini atau orang sini bilang Gunung Padang itu sudah digali oleh Jepang dalam rangka pertahanan pantai. Jadi kalau kita melihat film Vietnam, ya seperti itulah. Mereka menggali untuk pertahanan yang di bawah tanah. Bedanya di sini adalah digunakan untuk mempertahankan wilayah dari serangan musuh yang berasal atau masuk dari pantai saat kampanye militer. Ini merupakan semacam ventilasi. Jadi ini ventilasi yang digunakan untuk mengambil udara segar dari luar agar lancar masuk sebagai sumber oksigen ya. Tapi ini sudah ditutup untuk demi keamanan. Jadi sama pemerintah setempat biar tidak terjadi apa-apa, karena ini merupakan tempat wisata sehingga ditutup. Jadi ini aslinya adalah ventilasi yang digunakan untuk sirkulasi udara yang ada di dalam gua pertahanan ini.
Ini adalah gua yang kita lihat dari atas, guys. Apa istilahnya bunker, kalau di militer ini bunker. Guys, guanya seperti ini, guys. Ini gua Jepang. Jadi mereka membuat pertahanan itu sedemikian rupa, saya nggak tahu, mungkin mengambil tenaga dari orang-orang kita atau yang sebut kita dulu itu Romusa ya. Ini guanya, sayangnya kok nggak dirawat dengan baik ya. Ini merupakan heritage atau cagar budaya. Coba kita lihat, masuk. Ini guys, ternyata besar ini. Kalau kita hitung ini 1, 3, lebarnya 3, tingginya sekitar 3-an juga, guys. Tapi bentuknya melengkung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini dulu mungkin sambung dari interkoneksi dari segala penjuru, tapi untuk wisata ini kurang aman sehingga ditutup, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah ventilasi yang kita ambil dari tadi, guys. Jadi ventilasi yang tadi yang kita ambil di atas itu ini, tembusannya ini. Jadi mereka sudah memperhitungkan bagaimana agar aman bagi penghuni yang ada di dalam, khususnya saat pertempuran. Jadi untuk menghindari serangan dari udara, mereka akan masuk ke bunker ini. Terus udara yang mereka ambil adalah dari ventilasi yang seperti ini, guys. Oke. Yuk. Sudah ini ya, nggak ada lagi. Iya. Ada lagi. Itu sama ya? Ya, sama ini. Nah, sama ini, guys. Itu juga sama dengan. Nah, ini sudah diambil dari depannya. Ya, seperti itu. Oke. Mana aja? Ada troli. Kanan. Iya, udah terisi. Oh, Udah padat. ini kan orang itu nggak. Ngerti? Ini kan, ini khas juga. Kalau kita lihat materialnya, ya, ini adalah bangunan yang serupa dengan bunker atau terowongan-terowongan itu, guys. Kita lihat batuannya, kita lihat tekstur semen pasirnya mirip. Jadi ini adalah, kalau saya simpulkan, adalah bangunan yang seumuran dengan terowongan yang ada di bawah. Karena lihat lumut yang ada di atasnya, warna, tekstur batuan, terus bentuknya mirip, melengkung-melengkung. Seperti bentuk terowongan atau bunker yang kita lihat tadi, guys. Jadi ini difungsikan lebih mirip sebagai benteng luar. Jadi ada bentukan cekungan-cekungan ini. Jadi antara ada yang tinggi, ada yang rendah, ya. Yang rendah itu merupakan tempat menembak istilahnya. Terus yang tinggi ini adalah bentengnya, ya. Dan mengarah ke bibir-bibir pantai. Jadi mungkin ketika musuh sudah mendekat dan tidak dalam jangkauan meriam, otomatis yang digunakan di sini adalah senapan mesin, ya. Jadi bisa langsung ampunya kita ditaruh di situ, terus menembak ke segala arah. Jadi ini lebih mirip sebuah benteng, guys. Oke, ayo kita lanjut. Iya, betul. Ada benteng-bentengnya. Terus gimana Pak ceritanya? Jepang atau Belanda, Pak? Belanda. Oh, Belanda. Belanda. Jadi tempat pertahanan melihat serangan atau gangguan dari laut. Makanya dikelilingi di atas ini, ya kan? Iya. Itu peninggalan. Berarti yang bangun ini Belanda atau Jepang kira-kira, Pak? Belanda. Oh, Belanda ya? Iya. Bukan Jepang ya, Bukan. Pak? Terus meriamnya itu meriam Belanda juga, Pak? Belanda. Yang besar itu ya? Iya. Dari jenjang bawah. Terus gua-gua itu ini, Pak, antara sini sama bawah itu berhubungan nggak? Berhubungan. Jadi Di dalam tembus ini gitu, Pak? terowongan. Di bawah ini? Iya. Nama kelentong aja. Pernah dimasuki orang karena tidak ada perawatan. Nah, itulah. Terus sekarang ditutup ya, Pak? Betul. Jadi sebelumnya itu ada Ada. tembus gitu ya? Iya.
Pak siapa namanya? Divisi. Aan. Pak Aan. Iya.